Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Tuhan tidak menyukai pengkotak-kotaan. Gerejanya dipandang sebagai suatu umat yang tidak mengenal batas bangsa, yang tidak mencoret nama atau mengucilkan seseorang. Demikianlah pandangan mengenai gereja sebagai ruang yang sangat luas, di mana siapa saja yang mau mengabdi Tuhan selalu mendapat tempat. Pesta pemberkatan Basilik Santo Yohanes Lateran yang kita rayakan hari ini mengajak kita untuk mawas diri. Betulkah gereja kita ini merupakan rumah doa di mana setiap orang dapat berdoa dengan mantap? Bila semangat mengkotak-kotakkan menutupi wajah gereja kita, pantaslah kita dengan rendah hati mohon ampun dan berniat memperbaiki diri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau telah berkenan memilih kami sebagai batu-batu hidup bagi bangunan kediaman-Mu. Curahkanlah selalu anugerah roh-Mu kepada gereja-Mu, agar umat-Mu yang selalu setia akan rahmat-Mu berkembang dalam pembangunan Yerusalem baru. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dalam persekutuan Allah sepanjang segala masa. Amin. Untuk kita yang diberkati Tuhan atau menerima berkat yang lebih untuk berwisata ziarah ke Roma, kunjungan ke Basilika Lateran adalah wajib. Memang puncaknya adalah Basilika Santo Petrus. Basilika Lateran adalah gereja yang pertama kali dibangun ya untuk paus kita sebagai uskup Roma. Ya, seperti Bapak Uskup kita adalah kepala dari gereja ini. Itu membuat pernyataan bahwa disitulah ya, semua gereja di dunia bersatu. Ya, ibu dari semua katedral. Ya, katedral kita juga termasuk. Ya, di mana Tuhan berkenan ya, agar kita umatnya ya, menjadi bejana-bejana berkat-Nya. Ya, seperti digambarkan ya, seperti sungai yang mengalir memberi hidup kemanapun ia ya, melaluinya. Kita diharapkan ya, tidak hanya ya, menjadi berkat bagi diri atau kelompok, komunitas atau keluarga kita, tapi bagi semua orang ya, kemana kita diutus, di mana kita bekerja, dan kepada siapa ya, kita harus menjadi tanda kehadiran Yesus dalam dunia. Selama 1000 tahun kurang lebih ya, paus-paus berada di gereja itu sampai pada saat Basilika Santo Petrus didirikan. Tapi nanti kalau ada siaran langsung ya, Paus Fransiskus akan merayakan misa di gereja Basilika Lateran ini. Tidak semegah Santo Petrus, tapi ya syarat dengan sejarah, dengan cerita-cerita ya jatuh bangunnya gereja dengan segala perjuangan ya. Gereja Lateran ini ya pernah dibakar ya, pernah diserbu oleh orang-orang ya yang ya belum mengenal Tuhan, ya tetap berdiri sampai sekarang. Sepertinya juga mau menjadi tanda bahwa tidak ada yang bisa ya, mungkin gereja bisa diluluh lantakkan ya oleh serangan dari luar ya, serangan fisik ya atau bom atau rudal. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan kemudian dalam Injil tadi, tidak ada yang bisa menghancurkan gereja sebenarnya. Bukan dari batu bata, marmer, atau pualam, gereja yang terbuat dari daging dan darah. Gereja yang merupakan tubuhnya, yang sampai akhir zaman nanti ya, Tuhan berjanji untuk menjaganya. Kita boleh bilang, oh gereja saya lebih bagus dari gerejamu, ya, lebih kuno ya. Kalau untuk pernikahan ya, orang harus antri berbulan-bulan ya, sampai setahun ya.
dengan segala lukisan yang megah ya, seperti di Basilika Santo Petrus ya. Tapi kalau kita ya, sebagai umatnya ya, tidak memberi, tidak menjadi tanda kehadiran Kristus, ya percuma gereja yang begitu megah. Kalau Anda pergi ke beberapa negara Eropa, teman saya sampai heran, Roro bagus, kok gereja di, ya, kita tidak usah nyebut negara aja ya, yang membuat dia terkagum-kagum, kok ada seperti biskup, ada waktu kunjungan, jam sekian sampai jam sekian, tidak ada misa lagi. Gereja itu seperti ya museum, karena sudah tidak ada umatnya, mungkin juga pertama-tama tidak ada imamnya, tidak ada panggilannya untuk menjadi imam. Gereja yang dibuat dalam abad pertengahan ya, dengan segala ya, kemegahan, dan orang kalau masuk harusnya mengaguminya, tapi kosong melompong, hanya untuk wisatawan, tidak untuk beribadah, tidak menjadi sumber berkat yang Tuhan maksudkan. Saudara-saudari, gereja kita mungkin belum sempurna ya, menuju 100 tahunnya tahun depan ya. Tapi yang penting, apakah dengan gereja yang diwariskan kepada kita ini, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Kita komplain ya mungkin, aduh kok sudah nggak cukup ya, parkirannya kok kecil ya. Apakah hati kita cukup besar menerima orang-orang lain yang berbeda dengan kita? Berbagai kelompok ada di sini ya. Bisakah kita hidup dengan rukun, saling mendukung ya, tidak saling sikut menyikut, saling melengkapi? Ya, supaya gereja ini tidak hanya indah dipandang, tapi juga nyaman. Orang masuk di sini nih, ya disambut dengan senyuman ya, dengan tangan yang terentang. Selamat datang di gereja paroki ya, Katedral Hati Kudus Yesus. Sudahkah kita sendiri dalam hati ya mengikuti jejak Kristus? Sudahkah hati kita bentuk supaya bisa mengasihi, ya, menerima orang seperti hatinya yang Maha Kudus? Kita komplain, kadang ya suaranya roboh ini atau roboh itu ya, kurang jelas, sound system kita perlu upgrade ya. Kita akan berusaha. Tapi sudahkah kita sendiri menjadi suara-suara ya, suara Yesus yang menyejukkan? Tidak ya, membuat umat ya merasa tidak diterima ya, tidak menyulut ya antar kelompok ya menjadi semakin bertentangan, tapi ya, menjadi tanda bahwa Kristus mau ya gereja kita ini ya, dengan segala keterbatasannya ya menjadi sungai ya, sumber berkat yang memberi hidup. Dan dimanapun ya gereja atau kapel atau stasi kita berada ya, kalau orang-orangnya ya, sudah menjadi tanda-tanda kehadiran Yesus, gereja itu ya pasti tambah bagus. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai ya saling meneguhkan ya, ibarat kalau dilihat dari surga ya, gereja katedral ini tidak hanya dibangun ya dari batu-batu dan pilar yang kokoh, tapi dari kita ini yang menguatkan ya sendi-sendi gereja ini. Semoga Ekaristi ini menguatkan kita, meneguhkan kita, bahwa kita pun bagian ya, dari gereja Tuhan, kita pun adalah bejana-bejana berkat-Nya, kita pun ya, menjadi penyalur berkat-berkat sakramen yang kita terima dari gereja ini. Kita laksana batu yang hidup disusun menjadi rumah rohani, imamat suci dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, di dunia ini Engkau telah sudi membangun gerejamu sebagai lambang Yerusalem surgawi. Tinggallah selalu beserta kami, karena rahmat santapan suci ini, dan antarlah kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dan abadi demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Mari menundukkan kepala dan mohon berkat-berkat Tuhan
Semoga Allah penguasa langit dan bumi melimpahkan berkat surgawi atas saudara-saudari yang hari ini berhimpun untuk merayakan dedikasi gereja ini. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara-saudari bait Allah dan kediaman Roh Kudus yang ingin menghimpun semua orang menjadi satu dalam Kristus. Semoga saudara-saudari dikuduskan oleh kehadiran Allah, sehingga bersama para kudus, saudara-saudari mewarisi kebahagiaan abadi. Dan semoga saudara semua kalian bersama anggota keluarga dan komunitas di sini dan dimanapun berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, diteguhkan, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.